banyak belajar tentang apa sih? Tentang keluarga, terutama tentang anak-anak kita. Nah saudara, satu quote yang perlu kita pelajari sama-sama dan perlu kita pahami, keluarga itu adalah miniatur surga. Saudara yang sepakat dengan saya boleh lambaikan tangannya. Oke, ikut-ikut atau sungguhan sepakat ini. Keluarga adalah miniatur surga. Artinya apa? Harusnya keluarga itu bisa menggambarkan cara kerja surga itu seperti apa. Tetapi makanya tadi saya ngomong harusnya keluarga jadi miniatur surga. Tetapi kenapa kok gereja hari ini menyampaikan ini kepada Anda? Karena banyak keluarga yang kurang memahami atau banyak keluarga yang tahu akan hal ini tetapi dia tidak mau responsif untuk tahu dan berkarya di dalam panggilan Tuhan di sisi sini. Padahal ini sangat penting sekali kalau Anda memahami bahwa keluarga adalah miniatur surga, maka Anda pasti akan mengelola keluarga Anda dengan sungguh-sungguh. Anda pasti akan jadi papa atau suami yang sungguh-sungguh. Anda pasti akan jadi mama atau istri yang punya peran yang sungguh-sungguh. Tapi masalahnya kadangkala kenapa kok kita nggak memahami, nggak bisa menggapai apa yang Tuhan inginkan karena kita tidak memahami hal ini. Dan tahukah saudara, anak-anak kita membutuhkan ini. Makanya iblis coba memporak-porandakan dan menghancurkan pengertian tentang keluarga sebagai miniatur. Karena dia tahu sebenarnya ujung tombak untuk Tuhan melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, mempercayakan sesuatu itu lewat keluarga. Dan tahukah Anda kenapa hal ini perlu dan penting? Karena anak-anak kita mulai dari kecil bahkan sampai remaja, bahkan sampai anak muda belum tentu bisa mengenal cara kerja surga maupun mengenal Bapa kalau kita sebagai papa mama di tengah-tengah keluarga tidak bisa mempresentasikan figur Bapa, figur surga itu seperti apa. Dan dampaknya seperti apa? Dampaknya generasi jadi kacau balau, generasi bisa saling tuding, generasi bisa saling menyalahkan, keluarga tidak harmonis, keluarga tidak bisa menggapai kehendak Tuhan. Sebenarnya karena hal sesimpel ini. Kita tidak tahu atau kita tahu tetapi kita tidak melakukannya. Anak-anak kita pengen mengenal Bapa itu seperti apa, pengen mengenal cara kerja surga itu seperti apa, tapi tidak didapatinya dari orang tua mereka. Padahal kalau mereka bisa ngelihat gambaran Bapa lewat papa mereka, gambaran kebaikan mempelai Kristus lewat cara kerja mamahnya, kebaikan papa mamahnya, dia pelajari sungguh-sungguh, maka anak kita akan menjadi anak yang tough menghadapi apapun. Anak kita akan menjadi anak yang solid menghadapi apapun. Apapun persoalan, pergumulan, goncangannya. Entah hari ini, entah nanti kelak ke depan, mereka harus mandiri, mereka akan strong. Makanya kenapa hal ini perlu disampaikan kepada gereja Tuhan, apalagi orang-orang yang hari ini punya keturunan, punya anak-anak. Anak itu bukan tahu-tahu lahir dan bim salah bim lahir. Enggak. Kami mau punya anak yang kedua queen, kami merancang. Dan anak-anak kami saya melahirkan normal dua-duanya. Dan tanggalnya pas saudara. Satu ikut bulan papahnya, satu ikut bulan mamahnya. Jadi kalau ulang tahun jadi satu. Kenapa kami merancang sungguh-sungguh? Karena kami tahu anak itu titipan Tuhan. Anak itu harus meregenerasi apa yang ada pada kehidupan papa mamanya. Papa mamanya meregenerasi apa? Dan anaknya jadi seperti apa?
Anak itu bisa jadi baik karena papa mamanya. Pasti karena Tuhan. Tapi yang terdekat karena pembentukan papa mamanya. Anak itu jadi kurang baik, anak itu jadi kurang ajar, anak itu jadi kurang sopan santun. Bukan karena lingkungan saudara. Tapi karena didikan di dalam rumah yang tidak begitu kuat di dalam kehidupan mereka. Makanya iblis sangat konsen pengen menghancurkan keluarga. Karena dia tahu kalau keluarga ini benar, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh dan mudah digoyangkan oleh apapun. Saudara, contoh. Kenapa kok ini penting saya ngerenung gini loh saudara. Siapa bapak ibu di sini yang punya anak lebih dari 2, 3 lah. Bisa angkat tangan? Kalau saya ikut program pemerintah saudara. Oke, boleh angkat tangan? Ada ya? Coba kita renung bareng-bareng. Apalagi 4, apalagi 5, apalagi ke-11an saudara. Saya ajak mikir. Pernahkah anak-anak Anda yang 3 ya saudara, yang 2 saya tahu mungkin win-win sama-sama. Tapi yang 3, apakah engkau pernah mendapati anak Anda yang A itu merasa dekat sama papanya? Anak yang B dekat sama mamanya. Anak yang C, yang pertama baru lahir sangat diperhatikan. Yang kedua cukup diperhatikan. Yang ketiga tak ada perhatian. Akhirnya anak yang pertama dia bilang aku anak papa. Yang kedua berkata aku anak mama. Yang ketiga dia berkata aku anak siapa? Aku anak tetangga. Karena apa? Karena papaku sayang yang nomor 1. Karena mamaku sayang nomor 2. Lah aku ini bontot. Gak pernah disayang. Tahukah saudara? Ketika kita mengelola tidak dengan cara yang balance dan benar. Maka ketika mereka beranjak dewasa aja saudara. Kalau ini gak benar gambar kayak gini. Mereka akan berpikir gini loh. 1 ketika bergereja sama-sama, 1 ngalami mujizat. 1 ngalami mujizat. Dia gak ngalami mujizat. Kalau dia tidak mengalami pemahaman yang benar tentang figur bapak dan figur mama yang benar. Dia akan berkata, bapakku sama aja yang di surga. Dia bapak yang pilih kasih. Dengan si A makanya mujizatnya luar biasa, berkatnya luar biasa. Dengan si B perkenanan kasih karunia luar biasa. Lah dengan aku. Bisa nangkap saudara? Sesimpel itu, tapi kalau peran ini tidak kita dengan bijaksana mengelolanya, maka anak-anak kita akan terbentuk anak-anak yang seperti itu. Lagi contoh lagi. Papa mama, kalau anak tersebut ngejak ngomong papanya. Papanya selalu berkata, oke cukup. Ngejak ngomong papa lagi. Papanya ngomong, udah kamu cerita aja, pokoknya buru-buru cepet selesai bar. Ayo dah, papa sibuk, papa gak punya waktu, papa ini, papa itu. Tahukah saudara? Hal yang sesimpel itu ketika kita gak kelola dan tidak cepat berubah dan beralih dengan cara Alkitab, dengan cara kebenaran. Maka itu akan membentuk anak-anak Anda dan berbahaya untuk masa depan mereka loh. Kelihatannya hal sepele. Apa yang terjadi saudara? Anak-anakmu pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing. Kalau engkau mengasihi anak-anak Anda, bukan hanya engkau banyak ngomong kepada mereka, tapi mereka butuh telingamu untuk mendengar. Katakan amin Bapak Ibu. Why? Karena ketika anak-anak Anda coba ngomong kepada Anda dan Anda terus skip. Reasonnya adalah aku sibuk, aku konsentrasi yang lain, papa masih kerjakan A, papa masih kerjakan B, papa masih kerjakan C. Maka yang terjadi satu saat nanti ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan sangat takut ketika mengalami pressure, ketika mengalami masalah, ketika mengalami tekanan dan mereka merasa sendirian. Tidak ada papa mama lagi karena pas sudah kuliah, pas sudah kerja. Mereka akan menjadi pribadi yang sangat takut. Berdoa, berharap dan meminta kepada Bapa di surga. Anda tahu?
Bayangkan kalau anak-anak kita tumbuh dengan anak yang seperti itu. Padahal kita sendiri tahu pegangan hidup kita hanya kepada Allah. Kita bisa survive hanya karena punya Allah. Kita bisa ngerti jalan buntu, terus bisa menang ke A, bisa nerobos ke B, bisa nerobos ke C, karena penyertaan dari Allah. Nah kalau anak kita aja sudah ketakutan ngomong dengan Bapa di surga, sudah ketakutan berdoa, ngomong menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapa di surga, apa pegangan mereka? Dan kita harus tahu loh, tidak selamanya kita mendampingi mereka dan hidup bersama dengan mereka. Mereka bukan milik kita sepenuhnya, tapi mereka milik Bapa, dan yang empunya hidup mereka, yang harus menuntun hidup mereka adalah Bapa. Nah kalau mereka aja nggak bisa trust dengan Bapa, mereka merasa negatif thinking terus dengan Bapa, gimana mereka akan menjadi sosok pria yang gentleman? Wanita, jangan gentlewoman ya, jangan Wonder Woman, nanti bahaya saudara ya. Wanita yang benar-benar tulus, bijaksana. Gimana caranya? Makanya iblis sangat konsen pengen menghancurkan ini. Tadi pagi saya sampaikan, kenapa hal ini perlu kita pelajari? Karena Pak, kalau kita ngalami masalah karir, masalah struggle pekerjaan, masalah dipindahkan pekerjaan ke A, ke B, ke C, ke ujung dunia. Coba renungkan, kita jadi orang yang masih lebih tough loh. Bisa jalani itu, tahu jalan keluarnya, tahu menanggulanginya seperti apa. Tetapi kalau kita kena masalah keluarga yang cuma simple, cuma minta kecap manis dikasih kecap asin aja. Bisa nangkep ya? Cuma pengen ininya ditebah aja kasurnya, tapi enggak ditebah. Oh, apa itu ya, Bet? Dibersihkan, ini bahasa Korea saudara, bahasa Jawanya keluar. Dibersihkan, tetapi enggak dibersihkan aja. Wih, marahnya bisa enggak karuan. Jengkelnya bisa enggak karuan. Sampai kelihatannya sudah hahihi, tapi kemarahan itu ada dalam pikiran dan hati para suami, sehingga hubungannya jadi retak dan tidak bagus. Kenapa hal ini terjadi? Karena saudara, betul. Karena di masa karir kita mempelajari untuk menanggulangi karir, untuk menanggulangi pekerjaan, kita belajar itu 16 sampai 18 tahun. Dari mana C? Dari TK kita sudah diajar hitung. 1 tambah 1 berapa? 11, salah. 2 kali 2 berapa? Waktu SMP, SMA, beranjak kuliah, kita diajari banyak hal selama 16 sampai 18 tahun. Diajari tentang menghitung, diajari tentang problem solving, diajari tentang factor, bisa menghadapi segala sesuatunya. Ketemu dengan dosen yang mungkin wow gitu saudara. Kita harus hadapi mereka. Ketemunya nggak bisa hari itu, harus terus dikunjungi, harus ketemu dosennya, pokoknya gimana. Waduh, dulu saya kuliah sama-sama dengan Pak Abed, kuliahnya di tempat yang sama. Wah, itu kalau liftnya mati saudara, nah itu tangga, tapi dijalani. Tapi kita bersyukur sekarang dengan kondisi itu. Karena kita dibentuk menjadi orang-orang yang gak gampang menyerah. Ketemu dosen yang rada angker gitu saudara, horor dikit gitu. Kita tetap jalani, kita tahu lengkak-lengkoknya seperti apa. Kita tahu cara ngomongnya gimana. Kita tahu kalau memberikan skripsi supaya cepat keterima seperti apa. Tahu. Karena kita belajar 16 sampai 18 tahun, kita belajar tentang itu. Tapi kalau di pernikahan, kenapa kok kita nggak breakthrough? Masalah kecap asin sama kecap manis saja bertengkar. Masalah make up, rada lama dikit aja bertengkar gitu saudara. Karena tahukah Anda, menyadarikah kita diajari cuma sekitar 6 sampai 8 bulan. Di apa? Sebelum menikah, ayo kita ada bimbingan pranikah. Itu aja banyak, sorry. Nih luapan hati. Banyak yang ngomong gini, cepet aja lah gereja terlalu berbelit-belit, mau menikahkan aja kok susah. Bukan susah,
Nanti kalau kalian ada masalah pengen tak jitak semuanya, baptis 15 menit. Masalahnya Anda perlu dibimbing, diberikan fondasi, diberikan pengertian. Kalau enggak, nanti yang rugi Anda sendiri. Masalahnya 6-8 bulan aja dan banyak orang yang skip. Enggak usah, aku enggak bisa datang. Udah online aja ya, rekaman aja lah 1 bulan ya. Udah enggak bisa jumpa-jumpa karena aku kerja. Pernikahanmu lebih dari pekerjaanmu. Kalau engkau menikah, dulu kita sama Pastor Thomas juga hidup dari sederhana. Bahkan waktu punya anak, Re, masih naik motor, imunisasi masih naik motor, mau beli susu nggak bisa. Tapi kami enjoy dan bahagia. Karena apa? Karena fondasinya benar, nilainya benar, pengertiannya benar, saling memahaminya benar. Katakan amin. Jadi apa yang harus dilakukan untuk membangun keluarga dan pernikahan? Satu ayat saudara, saya ulang nanti lain. Amsal 24 ayat 3-4. Yang bersama dengan saya katakan, Oke, Amsal 24 ayat 3-4 Anda baca dengan keras. 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi membangun keluarga Pak bukan dengan cinta saja. Anda bukan hidup di drama Korea. Kalau Anda terus hidup dalam drama Korea, Anda bisa jadi Dracula di keluarga. Muncul. Anda harus mempelajari firman. Firman berkata tidak cukup Anda cuma cinta I love you love me, I love you gitu saudara lama-lama. Karena gemes kulap love you. Tapi dan tidak bisa lagi karena sudah bersatu, disatukan oleh Tuhan. Enggak apa-apa. Awal ada berantakan enggak apa-apa, benerin sekarang. Awal pernikahan kacau enggak apa-apa, benerin sekarang. Enggak ada kata terlambat, katakan yes. Makanya hari ini kita pelajari bareng-bareng. Kalau begitu enggak boleh cuma ada cinta. Tetapi kita harus perlu bijaksana, berhikmat. Dengan sengaja membangunnya. Dengan sengaja cari tahu kalau aku konflik terus di area sini apa yang harus aku kerjakan. Kalau terus aku jadi istri yang kok suamiku kok rasanya kok kena terus area ini. Jangan diem aja. Tapi mulai pelajari why dengan aku. Aku harus berubah di sisi apa. Mungkin aku kecerewetan bibirku. Perlu dibaptis ulang. Pria juga gitu, belajarlah ada apa, kenapa bentrok terus. Dengan sengaja firman yang mengatakannya, dengan sengaja engkau harus membangun dengan bijaksana, dengan berhikmat, dengan berpengetahuan. Sorry ya bahasa kasarnya, jangan seolah-olah kayak orang oon dulu. Pernikahannya wis ancur, pernikahannya udah gak karuan, pernikahannya bentrok tapi Anda No. Ini kebenarannya untuk Anda bisa meraih keluarga bahagia. Anda bisa menikmati janji Allah. Anda bisa happy bersama dengan anak, istri. Dan nanti anak-anak Anda sudah mulai menikah, berjumpa keluarga baru. Jangan sampai nanti mau menikah, keluarga yang baru itu berkata, aku nih mama, papa mertuaku kayak apa ya, horor apa enggak ya. Bangun sejak sekarang. Coba yang suami istri begini sudah, ting gitu. Ayo, ting gitu saudara. Jangan ting sama yang lain ya, tak baptis matanya. Halo, katakan yes. Jadi dibutuhkan apa di sini? Supaya kehidupan keluargamu langgeng, tidak hanya dibutuhkan cinta, tapi dibutuhkan hubungan yang benar. Hubungan, kenapa kok bapak bisa menikah dengan ibu? Pasti kan enggak gini kan, ya wes pokoknya enggak ada hubungan tahu-tahu yaudah yuk kita menikah yuk. Enggak mungkin gitu kan.
Jadi karena ada hubungan, chemistry-nya merasa cocok, merasa enak, merasa enjoy. Terus habis itu apa? Cinta, cintanya berbinar. Ini kelihatannya saya khotbah di AUG nih. Setelah berbinar, kalau cuma berbinar, kalau cuma jatuh cinta, tanpa hubungan yang lebih lagi dibangun, pasti suatu saat akan bentrok. Awal hubungan, kemudian jatuh cinta, setelah jatuh cinta harus dibangun hubungan yang benar lagi. Kalau nggak dibangun hubungan yang benar, meskipun Anda seperti wanita Korea dan pria Korea, drama Korea itu saudara. Tapi kalau Anda tidak membangunnya dengan sengaja, maka tadi Anda akan jadi suami istri dan keluarga Dracula. Coba ngomong kanan kiri, kau Dracula. Dulu guyonan, dulu waktu awal perintisan di Manado dipikir saya anak Dracula karena sayunya ini. Sampai mau dicabut tapi janganlah buat manis kok ini. Iya. Halo, katakan amin supaya Anda enggak ini ya saudara ya. Nah, kalau gitu saudara, kenapa kok ini perlu? Karena banyak sekali jemaat di luar sana, enggak ada di sini. Yang datang ke kami, masalahnya cuma sepele. Ada yang gini Pak, masalahnya cuma kata terserah. Itu berantem minta cerai, anak-anaknya enggak dianggap dan ya udah pokoknya enggak dianggap dia tuh anaknya siapa, boh gitu saudara. Sampai ini ya ampun mau tak apain ya ini. Tapi kan gembala harus berhati baik. Tapi kalau saya berubah gak jadi gembala tak cuakar itu saudara. Enggak. Tahukah cuma kata terserah. Contoh ya Bu ya. Istrinya sudah kerjain rumah sepanjang hari. Terus suaminya pulang dari kerja. Habis itu istirahat, udah seger, besoknya dia libur suami. Karena libur, istrinya mengharap suaminya bisa tolong dia. Bantulah apa, buang sampah lah, cuma simple. Terus habis itu istrinya mau pergi karena mau jemput anaknya les. Dan suaminya nanya, karena suaminya sayang sekali pol dengan istrinya dan ngomong begini, "Ma, mau diantar ta untuk jemput anak?" Nah, karena istri ini, sang wanita ini penuh dengan teka-teki saudara. Termasuk saya. Dia ngomong terserah. Pria karena pakai ini dia pikir terserah. Oke, merdeka. Dia bobok lagi, tidur lagi. Dan ketika tidur lagi istri yang sudah feminim langsung jadi macho saudara. Dia berkata, kamu udah gak cinta lagi sama aku. Kamu udah gak perhatian lagi sama aku. Kamu dulu loh, aku mau keluar bentar aja. Kamu gak boleh, takut nanti aku kenapa-kenapa. Takut aku capek, takut aku ini, takut aku itu. Sekarang loh, kamu bilang terserah. Sampai prianya suaminya geleng-geleng. Apa salahku ini ya? Anda paham? Cuma kata-kata terserah. Apakah mereka berdua sudah tidak saling mencintai? Masih. Apakah mereka tidak saling membutuhkan? Masih. Tapi karena cuma cinta itu tidak cukup. Butuh hubungan yang sehat. Butuh pengertian yang sehat. Butuh mengenal. Butuh memahami satu sama lain. Katakan amin. Supaya kata terserah di balik wanita yang penuh teka-teki. Makanya saya ajarin sedikit ya saudara, karena saya juga perempuan. Kalau istri Anda berkata terserah atau aku pengen buah itu, tolong ditanyai dengan detail saudara. Maksudmu terserah itu apa? Karena dulu kami juga begini seringan. Sekarang, oh gitu ya tipemu. Oke, aku pengen durian, aku pengen rambutan. Tolong beliin. Mana Jen? Katakan amin. Saudara tahu ya,
sangat, keluarga itu sangat penting dan kita harus membangunnya. Kenapa saudara? Karena kalau, ini saudara, satu poin, ini aja. Kalau kita bisa mengenal hati Bapak kita seperti apa, kita akan mengalami Allah Bapa itu seperti apa. Nanti ada koneknya nanti. Kalau kita mengenal Allah Bapa itu seperti apa, kita akan mengalami apapun yang Allah Bapa pikirkan, apapun yang Allah Bapa rancangkan, kita akan mengalami dan meraih itu semuanya. Tapi kalau kita nggak mengenal maksud pikiran hati Allah Bapa, maka sekalipun hamba Tuhan yang terkenal, sekalipun Anda dapat sesuatu dari Tuhan, sekalipun Anda berdoa syafaat mendapatkan impresi dari Tuhan, Anda tak akan bisa meraih apa yang menjadi janji Bapa, sebab Anda tidak menerimanya dengan pikiran, pengertian, dan dengan hati Anda. Anda cuma gini, oke amin lah. Dinubuatkan, oke lah amin lah. Atau mungkin beberapa orang ngomong begini, kau lu buat-buat lah. Ngapain kau ngomong begitu? Aku gak percaya lah. Karena sejak kecil sampai aku dewasa hidupku kayak gini. Aku gak pernah merasakan kasih karunia. Aku gak pernah merasakan kasih Bapa itu seperti apa. Tapi ketahuilah hal ini. Kalau engkau bisa memahami hati Bapa itu seperti apa. Di tengah-tengah keluarga Anda. Lewat figur suami, lewat figur istri, lewat figur papa mama. Maka apapun yang Tuhan rancangkan untuk hidup Anda akan mengalaminya. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena begini, kalau kita hari ini hubungan kita dengan Bapa kacau dan amburadul, kita nggak memahami hubungan Bapa itu seperti apa. Kita seringkali berasumsi dan negatif thinking terhadap kehendak dan rencananya. Pasti. Gereja sedang mengarah ke A. Dan Anda berdoa dan Anda tahu Anda juga akan dipakai ke A. Anda akan diberkati ke A. Tapi Anda berkata tidak mungkin. Selain itu, kalau engkau tidak mengenal hati Allah Bapa dan engkau tidak pulih di dalam pengertian hati Bapa, sorry ya, hubungan Anda dengan sesama pun akan rusak. Anda anak-anak rohani yang tidak mudah percaya kepada pemimpin Anda. Cuma yes, yes, tapi yes di mulut. Hanya taat tetapi tidak tunduk melakukannya. Anda dengan sesama juga akan seperti itu. Selalu isinya nekting terus. Ada sahabat di dalam Tuhan, di dalam teman CG mau berbuat baik kepada Anda. Anda selalu negatif thinking terus. Kalau ini gak berubah saudara, maka hubungan yang kau jalin sedahsyat apapun, selama apapun, hubungan itu tidak akan menumbuhkan hidup Anda. Ngeri ya. Rajin ke CG, rajin ke ibadah, rajin one on one dengan pemimpinnya, rajin konseling dengan pemimpinnya. Tapi kalau pengertian, pemahaman tentang Allah Bapa itu enggak benar, maka engkau mau konseling seperti apapun sampai berbusa-busa, kau mau jalin hubungan seperti apapun, kau pasti akan bentrok dan konflik. Bisa paham? Makanya iblis sangat konsen pengen menghancurkan pengertian ini pada anak-anak Tuhan. Jangan kau mengenal hati Bapa. Jangan kau mengenal maksud Bapa. Why? Karena detik engkau mengenal, detik engkau memahami, maka segala sesuatu akan pulih. Hidupmu akan pulih, keluargamu akan pulih, hubunganmu dengan teman-teman gereja akan pulih, hubunganmu dengan teman-teman pelayanan akan pulih, dan akhirnya engkau akan terus terangkat naik. Diberkati dan mengerti maksud Tuhan dan meraih itu semuanya dalam hidup Anda. Kelihatannya sederhana Pak, kelihatannya sepele. Tapi kalau kita nggak bisa benerin itu sangat bahaya untuk hidup Anda sekarang maupun sampai masa tua
Dan sampai nanti Tuhan akan panggil hidup Anda akan menyesal. Kalau boleh aku panggil Doraemon untuk mengubah waktu supaya aku balik seperti dulu. Karena aku tidak bisa menikmati itu semuanya. Why? Karena ketika hamba Tuhan menyampaikan sesuatu, Anda tidak menyerap dan Anda tidak mau memahami. Bapakku itu Bapak yang seperti apa. Katakan amin. Amin. Saudara belajar sesuatu? Kalau begitu saudara, apa yang harus kita lakukan? Saya tulis di situ gagal paham. Untuk gagal paham di dalam keluarga, di dalam Kristus akan mengakibatkan hubungan kita itu nggak bisa tumbuh. Contoh apa saudara? Ada satu tokoh Alkitab yang gagal paham dengan bapak rohaninya maupun bapak jasmaninya. Anda kenal Daud? Bohong kalau kenal, tahu. Nah, kalau kenal tuh mau makan apa? Nah gitu. Ya, tahu Daud. Daud itu punya anak yang namanya Absalom. Dan Absalom itu punya saudara perempuan namanya Tamar. Dan dia juga punya saudara laki-laki namanya Amnon. Tahukah saudara? Amnon ini pria yang rada kurang ajar sehingga dia memperkosa Tamar. Dan Absalom tahu dengan mata kepalanya sendiri bahwa Amnon memperkosa Tamar. Dia rada jengkel dan dia marah. Dia lari kepada Daud dan ngomong ke papanya, lapor kepada papanya, "Pah, anakmu sendiri, adikku diperkosa oleh saudaraku sendiri. Mau diapain? Mau dibuat rica-rica atau pecel atau gado-gado dia? Kenapa dia berbuat keji seperti itu?" Tetapi Daud karena sayang kepada semua anaknya. Absalom melihat bahwa Daud kenapa diem aja gak berlaku apapun. Padahal di balik itu semuanya Daud juga melakukan sesuatu, mendisiplin adiknya. Tapi sampai satu saat karena dia gak terimanya melihat papanya tak bertindak apapun pada adiknya. Dia marah. Akhirnya apa saudara? Dia bunuh semua orang yang dia bisa temui. Dan dia perkosa semua gundiknya Daud. Di depan mata Daud dan di depan mata orang-orang yang bersama-sama dengan Daud. Dan akhir dari cerita Absalom. Harusnya namanya Absyalom. Orang yang membawa damai yang harusnya bisa menggantikan Daud. Tapi akhir ceritanya tidak bisa menggantikan Daud karena dia salah pengertian pada papahnya. Dia berasumsi negatif kenapa papanya tak bertindak apapun, tak melakukan apapun. Ujung hidupnya, saya nggak perlu cerita panjang. Dia mati di medan peperangan. Dan rancangan untuk menggantikan Daud lenyap semuanya. Sangat bahayanya ketika kita nggak memahami hati Bapak kita itu seperti apa. Maka apapun yang Tuhan rancangkan ngomong aja nggak bisa masuk ke sini saudara. Nggak bisa make sense. Tapi anak-anak Tuhan yang terus membuka hatinya dan tanya sama Bapa, menghargai Bapaknya, menghormati Bapaknya, kenal Bapakku itu Bapak seperti apa, tahu maksud hatinya seperti apa, maka anak ini akan terus memandang kepada Bapa dan dia akan terus tanya, Tuhan kau pingin apa yang aku lakukan, engkau apa yang gak kau suka, aku gak akan lakukan itu. Apa yang ingin kau kerjakan saat ini, aku akan melakukan itu. Dan dia pasti akan jadi di tangan Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, gimana caranya untuk mengenal hati Bapa? Hati Bapakku tuh seperti apa sih? Supaya dari aku dulu papa mama tahu hati Bapakku seperti apa. Supaya aku bisa mengajar itu kepada anak-anakku. Dan anak-anakku bisa mengenal hati Bapa di surga. Sehingga ketika nanti dia dewasa, dia bisa standing in the gap. Lewat persoalan, lewat masalah, lewat tekanan apapun. Dia akan tetap berdiri. Apa yang harus ada pada diri Anda, terutama yang sudah punya anak-anak. Coba saya mau nanya, yang sudah punya anak-anak
Anak. Siapa angkat tangan? Anak 1, anak 2, anak 5, anak 11. Sudah semua ya? Apa yang harus kita pelajari? Kita harus mengenal satu ini. Sederhana banget kok saudara. Yang pertama adalah Bapa itu tidak hanya mengasihi. Tapi kasihnya itu kekal. Ngomong sama-sama, kasihnya kekal. Sampai telingamu dengar kasih Bapa kekal. Sekali lagi dengan keras tolong saudara, kasih Bapa kekal. Tanamkan di hati Anda. Why? Ayatnya di sini, baca sama-sama. Yeremia 31 ayat 20. Yang masih bersama dengan saya katakan haleluya. Yeremia 31 ayat 20. Baca ya, 2, 3. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Bayangkan saudara, dia ngomong bahwa aku tuh menghardik anakku. Aku disiplin anakku. Aku marahin anakku dengan cara yang benar. Tetapi apa yang ada dalam hatiku? Aku itu gak bisa tidak untuk tetap terus mengasihi dan menyayangi dia. Itu hati bapakmu. Kesalahan apapun, sebobrok apapun hidup Anda harus tahu bapakmu itu kasihnya kekal. Waktu Anda berdosa, setelah Anda bertobat, detik Anda melakukan kesalahan lagi, engkau harus tahu Bapamu kasihnya kekal. Sampai memutih rambutmu, sampai engkau menua, sampai engkau tak berdaya, kau harus ingat Bapamu kasihnya kekal dan tak pernah membeda-bedakan siapapun. Karena dia Allah yang menciptakanmu dan mengasihimu. Simple, tapi susah untuk dipahami kalau kita tidak membuka hati. Kalau Anda tahu akan hal ini saudara, saya ini sampaikan gini, jika paham dan adopsi hati Bapak, maka sikap dan cara hidup kita akan berbeda. Saudara, kalau Anda tahu Bapakku tuh baik dan Bapakku support aku terus menginginkan yang terbaik terjadi dalam hidupku. Dan kalau Anda tahu Bapakmu itu baik padamu, pasti engkau pengen bersikap baik juga pada orang-orang di sekelilingmu. Karena engkau pengen mengucap syukur atas kebaikan Bapa, dia gak pernah meninggalkan dirimu. Engkau selalu ditolong, engkau selalu dipegang, engkau selalu tak pernah ditinggalkan, engkau selalu disertai. Maka engkau akan meluap dengan ucapan syukur. Detik engkau meluap dengan ucapan syukur, dengar. Engkau akan menjadi suami yang berbeda, engkau akan menjadi istri yang berbeda, engkau akan jadi papah mamah yang berbeda. Berbedanya di mana, C? Di sini. Pernahkah istri dengar? Saya juga ngalami itu. Pria itu kadangkala masih ada emosi-emosinya ya Pak. Jujurlah. Coba yang iya gini. Gini aja gini. Dulu gitu. Sekarang ya juga sedikit kok gitu. Gak apa-apa, masih manusia. Tetapi kalau istri paham hati Bapak dan engkau dikasih seperti apa, maka ketika suamimu sudah berubah jadi baik, tetapi ada waktunya untuk rada meledak dikit, duer, karena pressure kerjaan, karena pressure pelayanan, karena harus mikir kehidupan, duer dikit. Dengar, kalau hati istri adalah hati yang dipenuhi dengan hati Bapak dan penuh dengan ucapan syukur, dia akan kayak gini loh. Aku kenal suamiku. Saat ini sejahat apapun mulutnya, harimaunya itu sedang jahat. Aku tahu dia tetap mengasihi aku. Dia tetap sayang sama aku.
Aku tahu kok hati kecilnya itu kayak apa. Jadi kalau dia marah pas meledak, bukan aku jadi balas dendam, tapi aku akan meredakan kemarahannya. Sebab aku kenal dia sangat cinta sama aku. Dan harusnya itu gak terjadi, tapi karena tekanan dari luar, makanya itu meluap keluar gitu aja. Kalau aku gak tolong dia, siapa yang nolong dia? Nanti tak kage yang nolong sekretaris atau apa, bahaya. Gak boleh, harus aku yang nolong dia. Bisa paham saudara? Tapi kalau engkau gak dipenuhi hati Bapak, engkau akan kayak gini. Kamu itu udah marah-marah terus. Gak ngerti aku nih di rumah dah capek, ngurus anak capek, ngatur makan capek. Masih suruh kerja, harusnya kau yang kerja. Aku di rumah aja. Cukup toh? Nangkap ya saudara ya? Udah gitu masih pakai marah-marah lagi. Kamu itu memang aku salah menikah dengan kamu. Waduh ini bahaya nih. Bisa nangkap saudara? Papa mama juga. Kalau engkau memahami hati bapakmu seperti apa, maka engkau akan dengan sabar membimbing anak-anakmu. Meskipun kadang-kala gemes. Kadang-kala ngomong sama, ih kamu gak nurut tuh tak masuk ke perut lagi kamu. Ada kalanya gitu, ih tak gado-gado tak masukin perut lagi. Hamil lagi maksudnya. Apakah ada kayak gitu? Enggak apa-apa, kita masih tinggal dalam daging, masih manusiawi. Tapi setelah itu jangan tunggu 3 bulan baru sadar. Kalau engkau dekat dengan Bapak, engkau akan cepat sadar, pahami itu dan minta maaf sama anakmu. Sorry karena papa, mama, dad, mom rada keras sama kamu. Sehingga kehidupan keluarga Anda akan jadi kehidupan yang berubah. Kalau cuma simpel, engkau kenal bapakmu itu seperti apa dengan engkau. Dan engkau akan mengajar itu kepada anak-anakmu. Dan anak-anakmu akan tahu bapaknya seperti apa karena lihat figur papa mamanya. Jangan sampai papa mamanya kayak Dracula saudara. Anaknya akan bingung aku lari kepada siapa. Kasih anak-anakmu. Kalau bukan kita yang membentuk mereka, siapa yang membentuk mereka? Katakan amin. Ngomong sama saya, deal. Betulan deal? Deal. Sepakat ya? Kedua. Wah boleh. Yang kedua saudara, gimana caranya? Apa hati Bapak itu seperti apa sih? Bapak itu melihat yang tersembunyi loh. Wow, aku happy sekali lihat ini kemarin saudara. Di Matius 6 ayat 4. Jadi gak perlu gagah-gagahan, gak perlu cari tahu. Lihat aku. Orang gak perlu lah. Bapak kita itu ngomong ciami. Bisa? Ciami. Matius 6 ayat 4. Baca sama-sama ya, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka apa saudara? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepadamu. Jadi gak perlu kau tunjuk-tunjukkan kepada suami. Tahu gak aku tuh udah capek, aku udah Ora perlu. Jadi manusia sih simpel aja lah. Bisa nangkep? Karena dia melihat hal yang tersembunyi itu. Karena apa? Saudara Anda itu biji matanya Tuhan. Ada orang yang pengen menyakiti Anda. Coba boleh kanan berdua. Coba pegang biji matanya coba. Coba kanan kiri coba praktekkan supaya Anda ngerti. Malah yang gini-gini enggak. Orang kalau mau dipegang gini pasti ada orang yang tangannya langsung. Orang mau digini pasti ngerti ya. Apalagi Anda enggak, saya omongi tadi, tahu-tahu orang mau pegang ini pasti Anda cia gitu saudara. Nangkep ya? Kenapa? Anda seperti itu loh di hadapan Bapa. Ada orang yang mau menyakitimu. Ada sesuatu yang coba dilontarkan orang untuk kegagalan rumah tanggamu. Ada sesuatu yang pengen menghancurkan hidupmu. Bapamu itu yang akan menangkis dan membela hidupmu. No, nehi. Bisa nangkep? Kalau engkau kenal Bapamu itu sangat paham hal yang tersembunyi. Engkau tak akan segan-segan untuk terus berlaku benar.
terus berlaku setia, terus memberi yang terbaik untuk Allahmu. Lewat keluargamu, lewat hidupmu, lewat pekerjaanmu maupun lewat pelayananmu. Sebab Allahmu adalah Allah yang melihat yang tersembunyi itu. Dan dia tidak tutup mata akan memberkati, akan melimpahkan sesuatu dalam kehidupan Anda. Jadi gak perlu gagah-gagahan di luar. Anggap, lakukan, do the best. Supaya Tuhan dimuliakan. Kelola rumah tanggamu. Kelolalah anak-anakmu, kelolalah pelayananmu, kelolalah hidupmu. Terus pegang kebenaran, terus berlaku benar. Suami mau Anda sudah benar, Anda sudah bersikap benar, Anda sudah bersikap baik. Tapi suamimu terus nerocos, kelihatannya gak memahami engkau, kelihatannya malah mematikan karaktermu. Teruslah berbuat baik. Sebab Allah tak pernah berhutang padamu, apa yang kau tabur engkau akan menuainya. Wow, tak sia-sia kau punya bapak yang kayak gini. Tabur terus saja Pak. Disalah mengerti suami, disalah mengerti istri, tabur. Enak gak nabur? Gak enak. Tabur, 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 tabur. Kalau kita gak bisa menaklukkan suami kita, Tuhan yang akan menaklukkan suami kita. Katakan amin. Halo, katakan amin. Anda paham ini? Ketiga terakhir, Bapak kita tuh Bapak yang seperti apa? Bapak yang mengizinkan pertumbuhan dan kedewasaan. Di Efesus 4 ayat 13 kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan dan yang sesuai dengan apa saudara? Kepenuhan Kristus. Ingat, sifat Bapak kita yang ketiga adalah Dia menginginkan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Saya cerita dikit tentang Raja Wali. Cepat aja ya saudara ya. Anda tahu, induk Raja Wali itu kalau mau melahirkan anakku, dia cari tempat tinggi. Setelah itu dia buat sarang. Sarangnya, dasar sarangnya itu pakai ranting. Tapi detik dia tahu anaknya mau lahir, dia pengen anaknya itu nyaman dan aman. Dia bahasanya gogrokin, dia lepasin. Gitu saudara, dia lepasin bulu-bulunya sampai bulunya itu ada di sarang itu, di atas ranting-ranting itu dan dia nyaman. Sampai satu saat burung Raja Wali ini beranjak dari anak-anak enak, kayak di burung angsa ya, kayak di springbed ya, enak nih, wah merek apa ya ini gitu saudara. Dia tidur nyaman sampai dia remaja. Tapi beranjak dia mau dewasa, yang dilakukan oleh induk Raja Wali ini, dia koyakkan sarangnya sampai bulu-bulu kenyamanan itu terbang semuanya. Dan dia gak nyaman tinggal di atas ranting. Dia mau tidur di sana lagi berkata, wow sakit. Mau tidur goyang ke kiri, wow sakit. Akhirnya si induk Raja Wali menyuruh anak ini keluar kau dari sarang. Sampai satu titik anak burung Raja Wali ini keluar dari sarang tapi tempatnya tetap tinggi. Dan tahukah, induk Raja Wali tidak jahat. Tetapi dia dengan sengaja jungkrakno, dorong anak itu untuk dia bisa melompat dari ketinggian dan dia harus mau mengepakkan sayapnya karena induk Raja Wali pengen melihat dia menjadi Raja Wali yang berfungsi untuk jadi Raja Wali yang dewasa. Tapi induk Raja Wali tetap melihat kalau dia akan jatuh, aku tak akan biarkan dia jatuh. Aku akan tolong dia dan angkat hidupnya. Tahukah saudara, kalau pertumbuhan kekristenanmu benar, tidak ada tempat nyaman di dalam hidupmu. Sebab Bapamu menginginkan pertumbuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau merasa sudah nyaman, segala sesuatunya sudah nyaman, pekerjaan sudah nyaman, oke.
Tapi engkau harus bertanya sama Tuhan, hal apa lagi ya Tuhan yang harus aku lakukan? Sebab aku tahu engkau menginginkan aku jadi raja wali yang kuat di dalam Kristus. Jadi kalau Bapamu benar-benar mengasihimu, Dia adalah Bapa yang tidak membiarkan engkau tenang-tenang hidupnya, menikmati kehidupan cuma senang-senang aja. Tapi Bapamu, Bapa yang benar adalah terus membentuk karaktermu, terus menggoyang hidupmu, terus membentuk hidupmu. Supaya apa? Supaya satu saat engkau bisa terbang sendiri. Kalau sudah bisa terbang sendiri, engkau makin bisa terbang lebih tinggi. Kalau lebih terbang lebih tinggi lagi. Sampai Tuhan memanggil engkau. Itulah sifat dan karakter Bapamu. Jadi tidak ada kata pengangguran di dalam kerajaan Allah. Tapi Tuhan menginginkan pertumbuhan itu. Katakan amin. Saudara, satu ilustrasi. Kenapa kita perlu mengenal hati Bapa? Terakhir ya. Saudara, ini ada air dan ini ada minyak. Minyak sebagai perumpamaan anak-anak Anda yang Anda beri nilai kehidupan, beri visi Tuhan yang benar, engkau bentuk hidupnya, engkau memperkenalkan dia tentang Bapak itu seperti apa, sifat Bapak seperti apa, karakter Bapak seperti apa, maksud Bapak seperti apa. Dan ini ilustrasi lingkungan yang ada di luar. Tahukah saudara, makin besar anak saya itu makin bergantung sama Tuhan karena saya tahu hidupnya, pasangan hidupnya, masa depannya bukan lagi di tangan saya dan Kok Jen. Tapi hidupnya, masa depannya, pasangan hidupnya, keluarganya nanti ke depan ada di tangan Tuhan. Oleh karena itulah aku harus membentuk dia kental, dekat dengan Bapak. Supaya satu saat ketika saya izinkan dia kuliah dan saya izinkan dia untuk nikmati kehidupan sesungguhnya seperti apa. Sama seperti saya dengan sengaja menaruh dia di dalam lingkungan yang kebanyakan di sana saudara. Tetapi kalau saya sudah memberikan nilai-nilai kehidupan, mengajarkan, menguatkan dia. Seperti apapun lingkungannya, dia akan tetap menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang strong. Sekalipun dikocak-kocak hidupnya, dikocak-kocak hidupnya struggle, hidupnya ngalam yang gak mudah. Tetapi tunggu, dia akan tetap, ini belum. Nih lihat, dia akan tetap menjadi pribadi yang utuh dan tahu dan kenal siapa bapaknya. Anak kita bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah anak-anak yang diutus Bapa untuk mandiri. Orang tua, lihat. Didik anak-anakmu menjadi pribadi yang utuh. Sekalipun lingkungan keruh, dia akan tetap menyatu dan tahu tujuan Bapak dan rencana Bapak itu seperti apa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yes, we believe.